selama road trip Indonesia di Medan atau di Sumatera Utara itu ada 2 momen kejadian yang cukup berbahaya menurut kita. Jadi ini momen-momen yang sangat berbahaya yang bisa mengancam keselamatan bahkan mengancam nyawa kita. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara, dusun dan kota, kemana saja. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya channel YouTube Road Trip Indonesia. Buat yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan kalau buat kalian yang mau beli t-shirt Road Trip Indonesia juga ada linknya di kolom deskripsi di bawah. Itu langsung aja di WA, kontaknya langsung dengan Kak Beda. Yang pertama itu adalah di Pelaruga. Ini Kak Beda juga, yang Pelaruga ini Kak Beda juga lagi nggak ada. Di sini Bang Den sendiri diajak oleh keluarga besar Fort Everest Club Indonesia untuk kita jalan-jalan atau explore lah. Jadi waktu itu kita berangkat itu ada 3 keluarga. Ada keluarga Om Amir Nasution dan keluarganya, ada Om Andi Lubis dengan keluarganya, dan Om Ahmad Faisal dengan keluarganya. Ini adalah bentuk kebaikan hati Indonesia yang ingin memperkenalkan daerahnya, terutama Sumatera Utara, ke sebuah tempat wisata yang konon kabarnya lagi ngehit. Cuman ini memang bukan di kota Medannya, kita harus keluar kota. Sejauh mata memandang barisan. Tepatnya itu dia di Kabupaten Langkat. Dari Medan kita harus ke Kabupaten Binjai dulu, itu sekitar 24 km. Kemudian dari Binjai baru kita ke Langkat, kurang lebih sekitar 28 km lagi. Ada gunungnya, Wah, awannya dahsyat ya. Iya, birunya bagus. Nah, ini juga di antara kita yang berangkat belum ada satupun yang udah pernah ke sana. Ini hanya hasil browsing-browsing aja. Om Amir browsing-browsing, ya kayaknya ini lagi rame, lagi ngehits. Akhirnya kita putuskan kita berangkat ke sana. Kita lagi mau kemana? mau ke Pelaruga, tapi sebelum ke Pelaruga kita mau beli tahu dulu. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang tutup aja. Hari Minggu dia tutup. Hah? Oh, ada. Oh buka, tapi belum jualan. Belum jalan. Belum rezeki. Belum rezeki. Karena kita berangkat dari selesai makan siang kita udah jam 2. Kemudian kita berangkat ke Langkat dan sempat nyasar-nyasar karena belum ada yang pernah ke sana. Nyampe di sana sudah jam 4 sore. Nah, ini masalahnya. Sampai jam 4 sore di sana, akhirnya kita sampailah di sebuah tempat yang ada pelangnya yang menunjukkan di situ tempat wisata, dan ternyata ada warung, tempat parkir di situ. Di situ kita nanya. Ternyata ada kakak itu yang bilang, disitulah kita harus bayar retribusi untuk masuk ke lokasi. Di sini iya. Ada apa ini? Nah, kita nanya-nanya dong di situ apakah ini tidak kesorean karena sudah jam 4. Kemudian apakah lokasinya tidak terlalu jauh? Apakah juga medannya cocok buat anak-anak? Karena di sini kan ada anaknya Om Andi Lubis yang masih kecil, sama ada Aban. Ini masih kecil-kecil banget. Kata kakak itu aman katanya, bisa katanya. Jadi keburu kok walaupun sudah sore, karena nanti ada ranger yang menemani. Ya sudah, akhirnya kami percayakan sama kakak itu, kita bayar-bayar. Ternyata lumayan juga bayarannya kan, karena ada sewa pelampung, retribusi, kemudian bayar ranger. Itu kalau nggak salah kita bayar satu rombongan ini ya hampir ada sekitar 600.000 kita bayar. Berarti tas tinggal di mobil aja lah. Iya, tinggal mobil semua. Kita kalau nggak bisa kita sini, kalau nggak kita di sini aja.
Jadi mungkin belakangan kita tahu apakah jangan-jangan kakak ini karena melihat rombongan sebesar itu. Sayang kan kalau dibilang ditolak atau dibilang nggak bisa kan, ini kan masalah fulus. Kita sekarang sudah sampai di spot campnya Pelarugang, pemandian alam Rumah Galuh. Dan kita sekarang menuju ke kolam abadi dan kolam tero-tero. Sebelum kita berangkat, kita baca doa dulu. Ya, belajar dengan alam. Oke, akhirnya kita berangkat. Belum tahu juga medannya seperti apa. Nah, persoalannya adalah kita ternyata trekkingnya ini keluar masuk kebun sawit, naik turun tanjakan, naik turun jurang, dan kita tidak prepare. Kita juga tidak banyak membawa logistik, kemudian juga peralatan seperti pakaian, sepatu, sendal gunung, karena ini kan rata-rata kebanyakan baru pertama kali nih ke alam. Kalau aku Bang Den perhatiin ini teman-teman ini mencoba untuk ke alam, mencoba untuk rekreasi outdoor. Lampungnya mending dibuka dulu, panas. Mana harimau? Dadah Om. Semangat. Mereka ini yang udah agak kepayahan, bahkan sebagian ada yang sendalnya putus, akhirnya ditenteng, akhirnya malah nyeker. Nah ini kan justru lebih berbahaya ya kalau kita nyeker di alam seperti itu. Memang sih nyaman daripada kita bawa pakai sendal yang memang tidak proper, memang tidak nyaman, lebih enak dicopot sendalnya, tapi itu berbahaya. Makanya buat teman-teman, buat road tripper, siapapun itu, kalau kita hidup di Indonesia ini ya, kita kalau suka berjalan, suka objek wisata itu pasti kita tidak akan lepas dari wisata alam. Dan yang medannya itu berbagai macam. Minimal kita sendal gunung punyalah. Kalau enggak harus sepatu gunung. Kalau Bang Den sih sendal gunung ada, sepatu gunung ada, karena memang itu udah SOP-nya kita harus pakai itu kalau ke alam. Jadi supaya lebih aman dari ranting, dari duri, dari serangga, dari ular, dan lain sebagainya. Haus, Bang? Aqua. Ada aqua? Nggak ada, adanya Cleo. Yang nggak tahan kalau ada kerika-kerika. Om pegangnya aja Om. Mana Om tuh? Om pegangnya aja Om. Nggak ada pegangan tangannya? Tengarung doh. Bisa? Nggak tahu. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan terus dengan tertatih-tatih, bahkan sebagian kelihatan sudah kepayahan, kehausan, karena udah 1 jam loh kita ini berjalan. 1 jam itu jalurnya itu benar-benar untuk pemula ya, untuk pemula yang baru ke alam itu memang cukup berat. Wah, ini perjalanannya. Nah, perjalanannya mantap. Trekkingnya luar biasa. Buat pengenalan alam. Kita bersahabat dengan alam ya. Oke. Kita mau ke kolam abadi. Gimana Om? Mantap Om. Mantap. Saja dia dulu. Kolam abadi yang ada di sini. Bisa. Pegang-pegang maka dia. Ya itu aja ya, tinggi kali. Nah, akhirnya kita sampailah di sebuah jurang yang terjal. Kita harus turun ke dalam jurang itu. Dan disitulah memang tempat kolam abadi itu. Sungainya itu ada di situ. Dan itu jalan jurangnya tinggi, tajam, dan sangat licin. Udah dalam kondisi yang capek, emosi juga sudah mulai labil. Harus turun di situ. Aban udah nangis melulu.
Karena mau digendong juga nggak bisa. Kita udah harus menyelamatkan masing-masing. Om Amir dan Kak Ica juga udah harus membawa tubuhnya sendiri untuk menuruni itu. Kita nggak bisa lagi menggendong. Di situ Aban sudah nangis terus-menerus. Ya di sini udah mulai menegangkan, sudah mulai suasananya tuh sudah mulai mencekam lah. Karena memang sudah semakin sore juga, udah cuaca sudah semakin gelap. Nah, ini jalannya cukup terjal, tapi manusia punya naluri untuk bertahan hidup. Mana Om? Bagaimana jalurnya? Wah, udah kayak petualang sejati ya. Sampai di bawah itu memang bagus ya, kita lihat sebuah sungai tidak terlalu besar, airnya sangat jernih, udah gitu kita dikelilingi oleh dinding-dinding tebing yang sangat tinggi sekali, menghitam batu-batunya. Dari celah-celahnya itu keluar daun-daun dan juga keluar air-air yang menurut Bang Den kalau siang-siang atau kalau pagi kita sampai di sini itu memang indah. Itu memang indah. Tapi karena di sini cuaca sudah semakin sore, airnya juga kita lihat cukup deras ya. Nah, ternyata wisata di sini yang dibilang kolam abadi itu kita harus nyemplung ke sungai, kemudian dengan pelampung kita akan mengikuti arus sungai itu ke bawah. Nanti kita baru di spotnya berapa lama, baru kita berhenti lagi, nanti kita turun, naik lagi ke daratan. Nah itu ternyata yang kita belum tahu kan, ya sudah, akhirnya sudah mandi-mandi di situ sebentar, kita rapat, kita meeting rame-rame, kita bahas apakah kita mau lanjut menelusuri sungai atau kita kembali ke jalur yang tadi jalan kaki. Ternyata nih anak-anak nih pada ABG ini pada pengen masuk ke sungai itu, kan? Akhirnya ya udah, suara terbanyak kita terus ke sungai, tapi Om Faisal, Om Andi dan anaknya ada 2 orang tuh tidak ikut. Dan di sini memang sudah tidak ada lagi rekaman. Bang Den udah tidak bisa lagi merekam video, tidak lagi merekam foto karena memang dari awal kamera udah kita titipkan dibawa sama Om Faisal sama Om Andi Lubis karena kan kondisi seperti itu kan kita tidak bawa tas yang anti air. Dan disinilah cerita yang sesungguhnya. Disinilah persoalan dan masalah yang sesungguhnya. Perjalanan tadi yang jalan kaki itu sudah cukup berat buat sebagian teman-teman yang baru ini. Dan sekarang ditambah lagi masuk ke jalur sungai itu, begitu sudah kita jalani, ternyata airnya cukup deras dan dia banyak sekali jeram-jeramnya. Airnya tuh bunyinya tuh bergemuruh, sementara di kiri kanan kita kan dinding tebing yang tinggi. Itu betul-betul suasananya mencekam banget dan menyeramkan. Si Aban udah nangis terus. Dan kita akhirnya di situ sudah tidak bisa menikmati lagi, boro-boro mau pakai pelampung, kita hanya bisa kayak orang evakuasi, jadi dari jeram yang satu bagaimana bisa selamat ke jeram yang berikutnya, dari jeram itu juga nanti akan terus lagi ke jeram yang berikutnya. Jadi Bang Den tuh bolak-balik evakuasi, bantuin lagi ke sana, bantuin lagi, itu rasanya nggak nyampe-nyampe. Kadang-kadang kita ada pikiran, waktu itu sempat berpikiran kita mau balik lagi deh ke atas, tapi itu lebih berat lagi karena kita melawan arus. Sementara kita mau keluar dari sungai nggak bisa, di sini kiri kanan semua tebing yang sangat tinggi, yang sangat terjal, nggak mungkin kita keluar dari sungai. Ya udah kita ngikutin, berpegangan ke kayu, pegangan ke batu-batu. Kalau Bang Den pikir mungkin ya kalau untuk ukuran-ukuran anak-anak remaja yang datang ke situ atau mahasiswa-mahasiswa dan datangnya masih pagi atau masih siang, mungkin masih bisa fun ya. Tapi tergantung cuaca dan arusnya juga. Kalau arusnya itu terlalu deras kayaknya cukup berbahaya. Apalagi kalau Bang Den tuh sempat berpikir kalau tiba-tiba datang air bah, nggak tahu lah itu apa yang akan terjadi. Ini memang cukup berbahaya. Ini cukup riskan sekali. Kita masuk ke dalam situasi point no return. Jadi kita mau kembali tidak bisa, mau terus juga kondisinya kita nggak tahu itu jaraknya berapa lama lagi. Sementara ranger yang jagain kita juga udah panik. Dia mau bantuin siapa gitu. Yang ini minta bantuan, yang ini minta bantuan, yang ini minta bantuan. Semua minta dibantuin untuk melewati jeram-jeram itu, begitu. Itu sudah gelap. Udah gelap lah, itu udah maghrib itu. Ada satu tepian yang akhirnya ada satu tebing yang kita bisa panjat. Tebingnya juga curam. Menurut ranger juga di situ ada jalur yang bisa kita panjat ke atas. Aban juga hebat nih, kecil-kecil, luar biasa dia bisa melewati walaupun karena dia nangisnya tuh kenapa ya? Karena suara menggemuruh air yang diapit dan gelap itu tuh yang bikin memang serem sekali suara gemuruh airnya itu. Karena airnya itu memang cukup deras ya. Ya udah, akhirnya pas sudah gelap kita sampai di atas tebing.
kita baru ada tempat istirahat, tempat untuk duduk, ngejoprak, karena sepanjang tebing itu atau sepanjang dalam sungai itu boro-boro ada tempat istirahat. Tidak ada tempat istirahat untuk kita untuk duduk, sekedar untuk ambil napas nggak ada. Paling ya berdiri, cuman ya tetap dalam arus itu. PR-nya belum selesai, kita harus jalan lagi ke tempat parkir, kurang lebih ya masih 1 jam. Tempat parkir atau ke tempat warung tadi. Sementara sudah gelap dan kita nggak ada yang bawa handphone, nggak ada yang bawa senter. Kita nggak bisa komunikasi, menghubungi Om Faisal atau Om Andi Lubis. Kita nggak bisa hubungan, kita nggak ada kontak sama sekali. Jaringan juga kayak nggak ada di sini sinyal. Ya udah, kita jalan telusuri pelan-pelan jalan setapak yang tadi itu. Ketika kita sudah sampai di jalan yang agak lebar sedikit, itu udah jam berapa itu ya? Ya mungkin sekitar jam 7-an ya. Itu baru datang motor, ada motor datang, ada cahaya lampu dari jauh datang mendekati kita, ternyata sepeda motor datang. Memang mau mencari informasi tentang kita dari tempat warung tadi. Rupanya Om Faisal dan Om Andi Lubis sudah marah-marah di sana di warung karena sudah malam, sudah gelap, kita belum sampai juga. Sementara tidak ada yang bisa dihubungi gitu kan. Sementara waktu ditanya katanya tidak kesorean. Wah, mereka udah ngamuk lah di warung itu. Tapi udah ditenangkan oleh orang-orang di situ, akhirnya ya ini yang menjemput kita satu motor. Begitu ketemu sama kita, ya udah kita langsir lah naik motor. Boncengan bolak-balik, nanti kemudian ada 2 motor lagi menjemput, bolak-balik, ya sudah sampai akhirnya kita kembali ke warung itu. Ya sudah disambut dengan teh manis panas gitu kan, sama mie instan dengan telur. Kebayang gak tuh nikmat makanan itu pada saat itu. Kita basah kuyup, lapar, capek, mantap pokoknya. Ya sudah, kita kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, dengan kesan, dengan pengalaman yang luar biasa. Dan besoknya teman-teman, sebagian dari teman-teman ini ada katanya yang 2 hari nggak bisa bangun, badannya semua sakit, nyari tukang urut 2 hari cuma ngejoprak di tempat tidur. Dilalanya musibah terjadi, ada berita yang betul-betul bikin kita semua shock teman-teman. Kenapa? Minggu depannya persis 1 minggu setelah kita dari Pelaruga itu, dari kolam abadi itu kita mendengar berita, membaca berita di mana-mana bahwa di situ terjadi musibah air bah, banjir bandang yang menewaskan 3 orang. 3 orang tewas. Dan kita baru minggu lalu berada di sana dalam situasi seperti yang Bang Den ceritakan tadi. Bayangkan kita mendengarnya, kita turut berduka cita terhadap korban di sana, dan kita nggak tahu apakah kita bersyukur, merasa senang karena selamat, tapi sementara ada saudara-saudara kita yang menjadi korban. Kita hanya bisa berharap semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dimanapun itu. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Pasti ada yang nanya kan, kenapa kok mobil kita ganti lagi? Ini Ranger pickup, mobilnya Om Ilyas juga. Seruling senja itu masih belum sehat, masih di bengkel. Kenapa lama? Karena kita perbaikannya di Bali. Di Bali itu dikirim itu udah tanggal 5 sekarang. Spare partnya kita kirim ke Bali untuk diperbaiki. Kemudian udah dikirim ke sini tuh tanggal 5. Sekarang udah tanggal 14 belum nyampe juga. Berarti sudah total 9 hari dikirim dari Bali ke sini. Karena situasi Covid ini pengiriman melambat semua, tidak. JNE sendiri yang kita pakai tidak bisa jamin berapa hari sampainya. Sementara kita dipinjamin mobil lagi. Kalau kemarin kan kita dipinjamin Ford Escape sama Om Ilyas, sekarang dipinjamin Ford Ranger karena Ford Escape-nya mau dipakai keluar kota. Jadi kita ada beberapa t-shirt, beberapa warna, dan beberapa size juga memang sudah tidak lengkap karena terkendala produksinya lebaran dan Covid ini. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah beli t-shirt Road Trip Indonesia. Terima kasih atas supportnya sehingga perjalanan kita sampai saat ini masih bisa berlanjut. Thank you. Mantap. Jadi itu dulu cerita kami tentang Sumatera Utara ya. Mohon maaf, kami di Palu tapi kami ceritakan yang di Sumatera Utara. Jadi kita selang-seling aja. Mohon maaf buat teman-teman semuanya karena memang belum berurutan. Tapi kita coba kejar nih utang-utang kita di Sumatera, nanti juga masuk ke Jawa, Malang, NTT, semuanya kita kejar. Mudah-mudahan bisa kejar semuanya dan kita langsung update lagi perjalanan kita sambil menunggu Covid.